أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MDM TV. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa yang kelima. Nah, hari ini Ibu akan bercerita tentang Khadijah, wanita terbaik pendamping Rasulullah. Dalam buku ini akan menceritakan bagaimana perjalanan hidup Bunda Khadijah sampai akhirnya beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Khadijah radhiyallahu anhu adalah putri dari Khalid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah. Beliau lahir pada tahun 555 Masehi, berasal dari wanita dari golongan bangsawan Quraisy. Tidak membuat Bunda Khadijah menjadi seseorang yang berpangku tangan. Tahu artinya berpangku tangan itu? Berpangku tangan itu maksudnya malas-malasan, hanya menunggu kerja keras dari seseorang. Nah, itu bukan sekali sifat dari Bunda Khadijah. Khadijah muda sangat suka belajar. Beliau juga terkenal memiliki akhlak mulia, dermawan, dan bisa menjaga dirinya. Sehingga beliau disebut dengan At-Tahirah, yaitu wanita yang suci. Padahal saat Bunda Khadijah muda, itu adalah masih pada masa zaman jahiliyah. Menginjak remaja, Bunda Khadijah sangat dihormati. Beliau menjelma menjadi sosok wanita yang cantik dan cerdas, juga berjiwa pemimpin. Berkat kepemimpinannya, beliau bisa mengelola perdagangan yang dititipkan oleh suaminya. Bunda Khadijah adalah seorang wanita yang juga pekerja keras. Dalam mengurus perdagangan, Bunda Khadijah mengangkat beberapa pegawai. Salah satunya pegawai yang sangat dipercayai Bunda Khadijah adalah Maisarah. Maisarah sangat dipercaya oleh Bunda Khadijah karena keberanian dan keikhlasannya dalam bekerja.
Maisarah pun diberi tanggung jawab untuk bisa mengangkat pedagang baru. Salah satunya dalam perjalanan dagangnya, Maisarah bertemu dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Keduanya sama-sama berdagang dagangan milik orang lain. Nah, Maisarah pun menceritakan akhlak baiknya Rasulullah kepada Bunda Hadijah. Bunda Hadijah pun sangat terkesan dan mau bekerja sama dengan Rasulullah. Sejak itulah mereka berdua mulai kenal. Dalam perdagangannya, Maisarah sering sekali menemui keberuntungan saat berjalan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sarah juga melihat banyak gempulan awan yang menutupi tubuhnya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad dalam perjalanannya tak pernah merasa kepanasan. Masya Allah. Suatu ketika Bunda Hadijah menemui anak pamannya yang bernama Warokah bin Naufal. Beliau adalah seorang ahli kitab. Buat apa ya Bunda Hadijah menemui Warokah? Ada yang tahu? Oke, kita lanjut ya. Wahai Warokah, kata Bunda Hadijah, semalam aku bermimpi melihat matahari jatuh di kota Mekah. Tepatnya jatuh di muka rumahku. Itu apa artinya? Menurut Warokah, Hadijah akan menikah dengan seorang yang sangat penting. Mendengar penjelasan dari Warokah, betapa terpikirnya Bunda Hadijah tentang mimpinya itu. Bunda Hadijah pun teringat kepada satu sosok orang, yaitu Muhammad bin Abdullah. Kemudian Bunda Hadijah mengutus Nafisah binti Umayyah untuk meneliti lebih jauh tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga meminta Nafisah untuk menyampaikan bahwa Bunda Hadijah ingin dinikahi oleh pemuda yang terkenal jujur itu. Apa gelarnya coba? Gelarnya adalah Al-Amin. Pinter, Masya Allah, banyak yang tahu ya ceritanya ya. Nah, setelah itu Bunda Hadijah pun memberikan kesempatan kepada paman dan keluarganya Rasulullah untuk memikirkan permintaan Bunda Hadijah. Pada zaman itu memang tidak heran karena banyak wanita yang meminta menikahi seorang laki-laki. Nah, setelah berunding, paman dan keluarganya Rasulullah, mereka pun mantap menikahkan Nabi Muhammad SAW dengan seorang wanita yang sudah dikenal oleh penduduk Mekah dengan jiwa yang kepemimpinannya, dengan dermawannya, dengan sosoknya yang baik. Masya Allah. Bunda Hadijah menikah dengan Nabi Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Walaupun usia mereka terpaut jauh, Bunda Hadijah 40 tahun, tapi tidak menjadi halangan bagi keduanya untuk menikah. Nah, Bunda Hadijah dan Rasulullah mendapatkan beberapa anak, di mana dalam keluarga beliau selalulah diajarkan prinsip-prinsip agama Islam, sehingga anak-anak beliau terlahir menjadi seorang muslim dan muslimah yang soleh dan soleha. Rasulullah dan Bunda Hadijah saling mendukung. Mereka saling membantu baik di saat duka maupun suka. Setelah menikah dengan Rasulullah, Bunda Hadijah merasa senang sekali karena memiliki seorang suami seperti Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak mulia. Selain itu, Nabi Muhammad juga bersyukur karena Bunda Hadijah juga penuh dengan kasih sayang. Mereka pun berdua hidup dengan bahagia. Bukan hanya hidup bahagia,
tapi dalam kehidupan juga ada suka dan dukanya. Anak-anak, Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Cerita tentang Bunda Khadijah semasa kecilnya, remajanya, hingga bertemu dengan Rasulullah. Besok kita sambung lagi cerita tentang Bunda Khadijah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.